Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, walaupun kondisinya hujan tapi tidak menurunkan semangat kita, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami telah melewati seminggu dengan penuh berkat, seminggu dengan penuh kebaikan Tuhan yang telah Engkau sediakan Tuhan. Dan saat ini kami datang, kami bawa hidup kami, biarlah kami dapat memberikan yang terbaik dan nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan, saya juga berdoa buat jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat dan dapat bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama Tuhan, masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Nya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami yang setia, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, amin. Yes. Percaya bahwa Engkaulah Yesus, penolong kami yang setia Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sama-sama kita nyatakan, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tahu Kau bersamaku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, penolong yang setia. Sekali lagi nyatakan, Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku percaya.
Kau lebih sanggup Tuhan memulihkan kami Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Semuanya katakan, tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi nyatakan dengan hikmat, oh Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau yang lebih sanggup Tuhan, pulihkan kami Yesus. Oh ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi nyatakan, oh Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekalipun kami Tuhan mengalami banyak problema Tuhan, sekalipun kami mengalami banyak persoalan Tuhan, tapi Engkau tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Amin Yesus. Kami mau berserah Tuhan, kami mau percaya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi nyatakan dengan penuh hati, dengan penuh ungkapan, Lebih tahu yang terbaik bagiku. ini ucapan syukur Kau kami Tuhan. lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, Berserah, ku percaya, hanya Yesus hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Haleluya. Oh, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh Tuhan, Kau penolong kami yang setia Tuhan. Haleluya. Ilala baya sedala papa. Oh, lebih lagi sembah Dia. Haleluya. Oh, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Kau Tuhan. Oh, kami nyatakan hanya Kau Yesus. Haleluya.
bayase, ilala bayase. Oh, lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan urapan-Mu Tuhan. Kami rasakan Kau memulihkan kami Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Raja di atas segala raja, hanya Kau yang bertahta. Layak terima pujian. Oh, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami, ini jiwa kami Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. 2-3 orang berkumpul, Kau hadir Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Saat ini Engkau mendengar kami menyembah Engkau Tuhan. Kau mendengar pujian kami Tuhan. Tuhan ubahkan kami Tuhan. Tuhan baharui kami Tuhan. Kau mengenyangkanku Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan kami Tuhan. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara dalam beberapa menit ke depan untuk bersyukur, untuk berterima kasih tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam Bapak Ibu Saudara. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, keluarga, bahkan kesehatan yang boleh saat ini kita rasakan. Terima kasih. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah Tuhan. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik
hidup kami Yesus. hidupku. Oh, ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi nyatakan, ini deklarasi kami Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya hanya Engkau penolong yang setia Tuhan, dan kami mau puji Engkau dengan luar biasa Tuhan. Ini hidup kami, ini jiwa kami Tuhan, kami serahkan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Masih belum semangat ini, walaupun hujan kita harus semangat, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang bersuka cita lambaikan tangannya, kasih senyuman yang terbaik buat kiri kanannya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya pusuka. Semua nyatakan sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Anugerahmu kekal selama-lamanya Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya pusuka. Semua nyatakan sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Engkau baik Tuhan dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Pam pam pararam, pam 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 pararam, pam 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 pararam, pararam. Yang lebih semangat memuji Tuhan bisa tepuk tangannya di atas. Haleluya. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Semua nyatakan sebab Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan, Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
lamanya. Amin. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa sekalipun musim berganti, tapi Tuhan tetap abadi. Tidak pernah berubah sampai selama-lamanya, dahulu sekarang. Tuhan tetap setia. Ada bagi Bapak Ibu Saudara dan akan menolong kita selalu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengenyangkan kami, Engkau akan memelihara kami Tuhan. Musim makan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. musim makan Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Kita menyatakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu sehelai di rambut kami Tuhan. Tak kau biarkan jatuh Tuhan tanpa seizinmu Yesus, tanpa seizinmu. Haleluya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Lebih lagi nyatakan, oh Tuhan selalu menolongku. Kami percaya Engkau menolong kami selalu Tuhan, selalu menjaga kami Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan tanpa seizinmu. Haleluya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Saya persilakan kepada Ibu Gembala. seumur hidupku. Haleluya. Engkau Tuhan tempat pertolongan kami, tempat kami berlindung. Engkaulah kekuatan, benteng dan perisai hidup kami. Kami bersyukur kembali di siang hari ini Tuhan, untuk datang bersama-sama bersekutu menyembah dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka mengerti arti hidup, tujuan hidup selama kami masih ada di bumi ini. Berikanlah hikmat pada hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Semua yang siap sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, sekalipun cuaca saat ini hujan, ya, tidak akan mengurangi sukacita kita. Tadi pagi saudara hampir penuh gereja ini, ya,
karena banyak yang datang di pagi hari, saudaraku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sukacita pagi hari ini. Selamat datang buat keluarga Bapak Yusuf bersama istri, luar biasa. Sudah lama kita tidak berjumpa. Haleluya, saat ini kita diperjumpakan kembali. Kita berdoa agar bukan hari ini saja, kita bersama-sama terus untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita saat ini dan kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan membaca bersama-sama. Satu Korintus 9 ayat 26 sampai dengan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Berbagilah orang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Rasul Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan tanpa memukul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini saya akan memberikan adalah tujuan yang benar menentukan hidup. Tujuan yang benar menentukan hidup. Hidup harus punya tujuan. Hidup tanpa tujuan seperti mobil tanpa bensin, dan seperti pena tanpa tinta, semuanya tak ada artinya. Seorang profesor yang pikun, saudara, suatu ketika naik mobil. Setelah di mobil, dia mengatakan kepada supirnya bahwa waktunya tinggal 10 menit. Cepat ngebut, katanya kepada supir. Karena ini sudah sangat sedikit dan sangat singkat waktunya. Profesor ini sibuk mempersiapkan diri, dan setelah 5 menit ya, cepat ngebut, dia sampaikan kepada supir. Apa yang terjadi, saudara? Ketika profesor ini sedang bersiap-siap mempersiapkan dirinya, dia lupa, saudara. Dia berkata kepada supir ini, kita mau kemana? Supir kaget. Tadi saya disuruh ngebut, sekarang bertanya kita mau kemana? Dia tidak tahu, dan profesor ini lupa untuk memberitahukan tujuannya kepada supir ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kerap kali kita terburu-buru dalam hidup ini, saudara. Terburu-buru dalam mengambil suatu sikap, tindakan, dan kita tidak tahu apa tujuannya, apa maksudnya kita berlaku seperti ini. Apa tujuan yang kita lakukan, kita tidak ngerti. Apakah tujuan yang kita lakukan itu baik dan tidak? Terkadang-kadang sikap buru-buru ini kita lupa untuk
memikirkan sesuatu yang terbaik, sehingga seringkali apa yang kita angkat, apa yang kita ambil, apa yang kita lakukan membuat kita stres sendiri, saudara. Membuat kita bingung sendiri. Kenapa aku bisa melakukan dan mengambil keputusan seperti ini? Sama dengan profesor tadi. Dia yang menyuruh supir, ayo ngebut. Dia sendiri yang gak tahu mau kemana. Apa tujuannya suruh supir ngebut? Dia stres sendiri, saudara. Tujuan yang benar menentukan hidup kita. Apa tujuan kita, saudara? Kita harus belajar untuk mencari apa sesungguhnya tujuan hidup ini. Kita akan mampu bertahan saat menghadapi masalah jika kita memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang pasti akan membawa kita pada satu pencapaian yang goal yang telah ditentukan. Tanpa tujuan yang jelas akan membingungkan dan membosankan, bahkan menuju pada suatu pikiran-pikiran yang tidak tenang alias stres dan depresi. Apa tujuan hidup kita, saudara? Mari kita buka Alkitab kita. Yang pertama, saudara, kita harus tahu tujuan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 14. Tujuan kita yang pertama adalah untuk memperoleh hadiah yang abadi. Filipi pasal 3 ayat 14 berkata demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tujuan kita adalah memenuhi panggilan surgawi untuk menerima hadiah. Itu tujuan kita, saudara. Hadiah atau dengan kata lain hidup yang kekal itu menjadi tujuan kita. Bukankah kita mencari Tuhan, beribadah, bersekutu dengan satu tujuan agar kita mendapatkan hadiah, keselamatan, mahkota yang abadi dari Tuhan. Itu menjadi tujuan kita. Nah, untuk mencapai tujuan ini Paulus bilang kita harus berlari, berusaha untuk mencapai kepada satu tujuan yang sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Satu contoh, saudara, kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, kalau kita mau menjadi orang yang diberkati Tuhan, maka kita harus memiliki yang namanya berusaha. Tidak mungkin berkat itu turun begitu saja dari langit, saudara, tanpa ada usaha untuk berlari mencapai kepada satu tujuan. Untuk mencapai satu tujuan di dalam hidup ini, yaitu menerima mahkota hidup yang kekal, kita harus punya usaha bergerak dari tempat, bukan stuck di tempat. Bukan berjalan di tempat, tetapi keluar mau berjalan sampai pada tujuan yang akhir. Oleh sebab itu, saudara, sesibuk apapun kita, mari kita sempatkan waktu kita untuk beribadah, mencari Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap gelanggang pertandingan orang akan menerima hadiah
ketika dia sampai pada tujuan akhir. Amin. Tujuan akhir yang menentukan, saudara. Maka sebab itu jangan berhenti di tempat, terus menerus kita berlari untuk mencapai kehidupan yang kita rindukan di dalam hidup ini. Inilah tujuan hidup kita yang pertama, saudara, yaitu menggapai kehidupan yang kekal di dalam surga nanti. Dengan cara kita harus bertindak, berusaha, berjalan, berlari sampai pada garis finish. Sampai pada akhir pertandingan kita di dunia ini. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudaraku, apa tujuan kita, saudara? Tentunya tadi kita rindu mendapatkan hadiah, kehidupan, mahkota yang abadi. Yang kedua, saudaraku, tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak daripada Tuhan. Karena kita tidak bisa akan sampai pada tujuan akhir berjumpa kepada Kristus Yesus kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Jadi tujuan saya hidup, saudara, bukan saja saya hanya menerima Yesus dan percaya, itu langkah awal. Iman, dasar dari segala sesuatu. Ketika kita percaya, itu langkah awal, dasar kita. Karena iman, tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan di hadapan Allah. Kita tidak cukup sebagai orang yang hanya beriman, tetapi di dalam kita beriman, kita juga harus menjadi orang yang mempunyai suatu sikap, tindakan yang mau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Apa kehendak Tuhan di dalam hidup ini, saudara? Matius pasal 7 ayat 21. Ini penting sekali bagi kita orang-orang yang percaya, saudara. Ya, orang-orang percaya harus kita miliki di dalam hidup kita. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dialah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tujuan orang memanggil Tuhan dan mencari Tuhan tadi pertama adalah supaya kita masuk surga. Tapi ingat, ayat ini juga mengatakan bahwa hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah yang bisa masuk dalam kerajaan sorga. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Tuhan tidak bertanya kepada kita, saudara, berapa besar kekuasaan kita di bumi, berapa besar harta kita, berapa besar otot kita, berapa besar pengetahuan kita. Tetapi yang Tuhan tanya di dalam hidup kita, berapa besar kasih kita kepada Allah. Seberapa besar kasih kita kepada Allah. Apa sebenarnya kehendak Allah di dalam hidup kita? Mari kita buka, kita belajar, saudara. Matius 22 sudah tidak asing lagi bagi kita. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Di sana diringkaskan, Yesus sedang menjawab pertanyaan ahli-ahli Taurat. Ya. Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, siapa ahli-ahli Taurat? Orang-orang yang mengerti firman, orang-orang yang memiliki pengetahuan firman, yang sudah tahu dan menghafal Taurat itu di luar kepala. Ya, Tuhan bilang begini, di hukum Taurat itu sudah ada hukum, tertulis kasih. 10 hukum diringkaskan menjadi 2 hukum, yaitu hukum kasih kepada Allah dan kepada manusia. Itu kehendak Allah.
Kehendak Allah adalah supaya kita memiliki kasih. Dikatakan di sana, kasih kepada Allah dengan segenap hati dan kasih kepada sesama manusia. Itu kehendak Allah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan kehendak Allah, yaitu hidup di dalam kasih? Tuhan berkata di dalam ayat 37, mengasihi Allah dengan segenap hati. Mengapa kita harus mengasihi Allah? Jawabannya, karena Allah sudah mengasihi kita. Gampang saudara. Mengapa kita harus mengasihi Allah? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan memberikan hidup yang kekal bagi saudara. Bapak Ibu, ketika saya membaca sebuah buku, saya menemukan satu ilustrasi. Bunyinya seperti ini saudara. Ada satu kisah seorang yang meninggal. Dalam suasana berkabung banyak orang-orang di sekelilingnya melayat untuk memberikan penghormatan terakhir bagi orang yang meninggal. Keluarga yang berduka memakai pakaian putih-putih dan ikat kepala yang berwarna-warni sembari menangisi sang kekasih dan keluarga. Tiba-tiba saudara, masuk seorang pelayat dan langsung saudara menuju ke peti orang meninggal. Waktu dia sampai di situ dia menangis keras-kerasnya saudara. Dia menangis. Ketika dia selesai menangis, datang seorang dari luar mengangkat, membawa dia menuju ke sebuah meja. Ya, diberikan hidangan makanan. Waktu si pelayat ini melihat makanan di meja, dia mulai menikmati makanan dan habis 5 mangkuk. Ya. Setelah dia makan saudara, dia duduk minggir ke samping. Ketika dia sedang duduk, dia menengok ke kiri. Brut, dia kaget. Wah, katanya. Ya, ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Bukan karena dia habis makan 5 mangkok, saudara, bukan. Apa yang menyebab dia ketakutan? Karena orang yang di sampingnya itu mirip sekali dengan foto orang yang meninggal di dalam peti. Lalu saudara, dia perhatikan kok mirip ya. Itu yang membuat dia ketakutan, bukan karena 5 mangkok, tetapi dia melihat orang yang mati, orang yang duduk itu sama dengan mayat yang dia lihat di peti saudara. Lalu orang di sampingnya itu berkata kepada dia, kenapa kamu tadi nangis sekeras-kerasnya? Dia bilang, saya menangisin diriku. Kenapa kamu banyak makan sampai habis 5 mangkok? Karena saya lapar. Lucu saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa makna daripada cerita ini saudara? Kira-kira apa yang dimaksudkan daripada ilustrasi ini saudaraku? Ilustrasi ini berbicara bahwa tidak semua pelayat yang datang itu betul-betul menangisi dengan tulus orang yang mati. Tetapi karena dia mempunyai kepentingan tersendiri, yaitu apa saudara? Lapar. Lapar saudara. Lalu dia jawab sendiri, kenapa kamu nangis dengan terseduh-seduh? Saya menangisin diriku. Kenapa kamu makan banyak? Karena saya lapar.
Pertanyaannya saudara, apa tujuan kita datang mencari Tuhan? Apa tujuan kita beribadah? Apa tujuan kita menyembah Tuhan? Apakah kita seperti si pelayat ini, tujuan saya datang menyembah beribadah supaya saya diberkati? Supaya saya diberikan pekerjaan? Supaya saya mendapat jodoh bagi yang belum dapat jodoh? Terkadang kala banyak orang yang demikian. Datang bukan karena dia benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan karena dia benar-benar menangis karena dia mengalami kasih Tuhan. Tetapi dia datang supaya Tuhan memenuhi kebutuhannya. Betul atau betul? Supaya Tuhan memberikan kebutuhannya. Dan tidak sedikit orang yang datang kepada Tuhan, ketika kebutuhannya tidak dipenuhi dan belum dipenuhi, dia kecewa dan bosan, kecewa meninggalkan Tuhan. Saudara, ilustrasi ini mengajak kepada kita, mari ketika kita datang kepada Tuhan, hati kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Kita benar-benar merasakan perjumpaan bersama dengan Tuhan. Kita tidak memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita memikirkan bagaimana saya benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau kita memikirkan Tuhan, Tuhan memikirkan kita. Amin. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita benar-benar sungguh datang kepada Tuhan. Bukan seperti pelayat ini. Apakah kita betul-betul datang karena kita mengasihi Tuhan? Ataukah kita punya kepentingan-kepentingan tersendiri? Karena ingin doa-doa kita dijawab Tuhan? Karena ingin dihargai dan dihormati? Karena ingin mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya? Mari kita merenungkan sebaiknya kebaikan Tuhan supaya kita benar-benar mengasihi Tuhan dan sesama kita. Bukan karena ada motivasi yang lain, karena kita harus mengasihi Tuhan keluar dari dasar hati kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena segala sesuatu itu akan diberikan kepada Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama kehendak Tuhan adalah kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti kita betul-betul mencari Tuhan. Mutlak mencari Tuhan. Apa itu mutlak? Sungguh-sungguh hatinya bulat, segenap hati mencari Tuhan. Olehnya sebab itu ketika engkau dan saya beribadah, fokuskan pikiranmu kepada Tuhan. Fokus kita adalah bagaimana saya hidup melakukan kehendak Allah di dalam hidup ini. Yang kedua, kehendak Allah adalah mengasihi sesama. Saudara, Bapak Ibu masih dengar, masih ingat khotbah saya hari Minggu kemarin tentang kasih? Ada 3 hal. Kasih bukan sekedar perkataan. Kasih bukan sekedar rasa tetapi realita. Kasih bukan slogan tapi gaya hidup. Jadikan kasih menjadi gaya hidup kita. Ya. Mengasihi sesama. Ya. Ada 2 kategori kekristenan. Kekristenan yang pertama adalah Kristen kelas dunia. Kristen yang kedua adalah Kristen kelas duniawi. Apa itu Kristen kelas dunia, saudara? Kristen kelas dunia adalah Kristen yang memiliki tujuan dalam hidupnya,
yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Markus pasal yang ke-16 ayat 20 berkata, mereka pun pergi memberitakan Injil, ini Kristen kelas dunia, ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ini Kristen kelas dunia. Dia bukan hanya memikirkan, mementingkan dirinya sendiri, agar dia saja yang menerima hadiah keselamatan dari Tuhan. Tetapi Kristen kelas dunia, dia rela pergi untuk memberitakan Injil demi keselamatan bagi orang lain. Pertanyaannya, sudah enggak kita pergi memberitakan Injil untuk keselamatan orang lain? Tidak usah jauh-jauh, Tuhan mengatakan dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dari keluarga, dari saudara kita seiman, dari tetangga lingkungan, dan mungkin sampai ke ujung-ujung bumi. Kristen kelas dunia bukan hanya mementingkan dirinya supaya dia selamat sendiri, tapi dia juga mementingkan bagaimana orang lain bisa menerima mahkota kehidupan, hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang mau memberitakan Injil. Memberitakan Injil pertanda bahwa kita mengasihi saudara kita supaya mereka tidak binasa di hadapan Tuhan, melainkan supaya saudara kita juga dapat selamat hidup yang kekal, sama-sama diberkati, sama-sama dimenangkan, sama-sama memiliki kemenangan. Itu berarti kita mengasihi sesama kita manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kadangkala sebagai orang percaya kebanyakan egois. Yang penting saya saja selamatkan, kita tidak perlu orang lain. Masih banyak anak-anak muda, orang-orang yang hidup di dalam kejahatan. Kita no problem. Kita berkata seringkali, kita mengatakan lu, gua. Saya mau katakan saudara, mari kita belajar mengasihi sesama kita, memikirkan tentang keselamatan jiwa-jiwa untuk kemuliaan daripada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang yang diselamatkan untuk melayani dan mengasihi sesama kita, melakukan amanat agung Tuhan. Kekristenan kita harus menjadi penyalur berkat keselamatan bagi orang lain. Kristen kelas dunia memikirkan bagaimana memberitakan Injil kepada manusia sebagai wujud kita mengasihi Allah. Firman Tuhan berkata, waktu aku telanjang, waktu aku lapar, waktu aku haus, Engkau memberi aku makan, Engkau memberi aku pakaian dan memberikan aku minum. Kalau kita melakukan ini pertanda bahwa kita mengasihi Allah. Yohanes mengatakan, bagaimana engkau berkata aku bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan engkau tidak bisa mengasihi. Maka Tuhan mengatakan, engkau pendusta. Jangan sampai Tuhan beli gelar kita sebagai orang pendusta di hadapannya. Tetapi mari kita menjadi orang yang benar-benar menyatakan kuasa Tuhan. Kristen kelas dunia memberitakan Injil. Beda dengan Kristen duniawi yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Mari kita menjadi Kristen kelas duniawi yang mempunyai tujuan pasti, menerima hidup yang kekal, yang mempunyai tujuan untuk melakukan kehendak Allah, yang mengasihi Allah dan sesamanya. Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat yang hatinya penuh dengan kemunafikan dan kesombongan. Mereka tidak memiliki kasih kepada Tuhan dan sesama. Tujuan hidup adalah melakukan kehendak Allah, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Mari saudara kita punya tujuan hidup. Orang yang tidak punya tujuan hidup seperti mobil tanpa bensin, seperti pena tanpa tinta. Semuanya tidak berguna dan hampa belaka. Jangan sampai hidup kita tidak menjadi berarti di hadapan Allah
karena Tuhan sudah membuat kita berarti di hadapannya. Maka biarlah hidup yang berarti di hadapan Tuhan menjadi berarti sampai pada tujuan kita menyelesaikan pertandingan kita di dunia, maka hadiah akan diberikan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya saudara. Mari kita akan memberi hidup kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Allah. Tujuan hidup saya adalah melakukan kehendak Allah, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesamaku, manusia. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema yang hidup dalam hidup kita. Kita keluar dari tempat ini dan kita mulai mengasihi Allah. Kita mulai melakukan kehendak Allah. Kita mulai memberitakan kebenar Tuhan. Masalah orang mau terima atau tidak itu urusan dia dengan Tuhan. Yang pasti kita melakukan amanat agung Tuhan untuk pergi memberitakan keselamatan. Karena itulah tujuan Allah menciptakan kita, menebus kita. Dan kita juga harus punya tujuan yang pasti di hadapan Tuhan. Kita minta pertolongan dari Roh Kudus untuk memegang tangan kita, supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau harapan selamaku hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita biar Roh Kudus memegang kita. Di luar Yesus kita tidak bisa melakukan kasih. Di luar Yesus kita tidak bisa hidup di dalam kasih. Tetapi saat ini, apa menjadi tujuan kita sebagai orang percaya? Tujuan kita ingin supaya keselamatan, mahkota, hadiah yang disediakan orang Tuhan menjadi milik kita. Dengan cara kita tidak berhenti dan kita terus bekerja dan berjalan. Haleluya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini Bapa. Tidak satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Engkau mengajar kami untuk memiliki tujuan yang benar dalam mencari akan Tuhan. Tujuan untuk memperoleh hidup yang kekal dan melakukan kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi kami. Biarlah kami sebagai orang-orang yang percaya mau melakukan kebenaran itu seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi kami sendiri, tapi kami juga belajar mementingkan kepentingan orang lain. Bahwa masih banyak orang-orang membutuhkan jalan keluar. Masih banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Masih banyak orang membutuhkan pertolongan. Biarlah kami juga memiliki kasih yang peduli bagi sesama kami. Camkanlah firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Semua yang diberkati sama katakan amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, terima kasih Bapak yang baik. Tuhan sudah memimpin jalannya ibadah kami. Ibadah raya kedua dari awal sampai pada akhirnya. Bapak hamba memberkati bagi seluruh sedang jemaat Tuhan di dalam bulan ini sedang berulang tahun. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur sehingga mereka selalu kuat dan sehat di dalam Tuhan. Memberkati seluruh pelayanan hamba-hambamu mulai dari ibadah raya pertama dan kedua. Tuhan akan memberkati, memberikan terus kemampuan, hikmat dan pengetahuan dari Tuhan sehingga mereka mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mengambil ibadah mulai ibadah awal sampai ibadah kedua selesai dengan baik, semua karena Tuhan yang memimpinnya. Biarlah Tuhan perjalanan hidup kami sepekan selalu dilindungi, dipelihara, terhindar dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Kami terus hidup di dalam kasih, baik kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Memberikan kekuatan, kesehatan bagi yang sakit, mengangkat dan memulihkan bagi yang jatuh, memberikan penghiburan bagi yang susah, memberkati bagi yang kekurangan, memberkati juga yang belum bekerja, serta yang sudah bekerja. Lumbung-lumbung mereka diberkati oleh Tuhan. Iman mereka semakin bertambah dan bertumbuh di tengah pencobaan dunia. Kami tahu Tuhan, Engkaulah benteng dan kekuatan kami. Bersamamu kami menang. Kami tidak akan kalah karena ada kekuatan yang Tuhan percayakan bagi kami, yaitu kekuatan Roh Kudus. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu
baik yang baru pertama hadir maupun saudara-saudara kami yang sedang bergabung. Bapak Yusuf sekeluarga dari Balikpapan, Tuhan memberkati. Bahkan kami semua jemaat Tuhan yang ada di Pontang, Tuhan pun juga memberkati. Memberkati bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai daerah pelosok pedalaman. Berikanlah hujan pertobatan bagi bangsa kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Semakin hari banyak jiwa dimenangkan untuk nama Tuhan dipuji. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang diberkati sama-sama katakan amin.